welcome back to my channel Taruna Indonesia TV bersama saya Idewa Gede Tantara Tesa Putra. Oke, baik, bagi kalian sebelum ini video dimulai tentang Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, silahkan bagi kalian yang belum subscribe channel ini silahkan diklik, di hit button, oke, hingga dari berwarna merah menjadi warna abu-abu. Itu artinya kalian, adik-adikku sekalian, para penerus generasi bangsa itu mendukung dan selalu mensupport channel ini agar terus berkembang, terus memberikan informasi yang mungkin kelak akan bermanfaat bagi adik-adik di sini, oke? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pola pembibitan yang ada di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan. Mungkin adik-adik sudah mengetahui melalui posting dari IG @pktj_tegal ataupun dari Batalion PKTJ ataupun dari official kita PKTJ, oke? Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang apa aja sih yang ada di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan ini yang dibuka pada tanggal 9 April sampai dengan 30 April, oke, tahun 2019 tentunya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang pernah adik-adik lontarkan di komentar video kakak, oke? Apa aja sih tesnya yang ada di PKTJ, kemudian apa aja sih persyaratannya? Kalau mengenai persyaratan ya semua sekolah perhubungan kakak rasa sama kecuali pada prodi tertentu. Kemudian apa aja sih prodi yang ada di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, berapa sih kuotanya, terus berkas apa saja yang harus dipersiapkan untuk melamar menjadi Taruna Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan. Baik, yang pertama untuk tesnya, sudah sering kakak upload tentang apa aja sih tes yang ada di si pencatat. Nah, ini kakak sesuaikan dengan ada yang di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, oke? Baik, untuk Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan itu terdapat 5 tes yang harus adik lampaui. Pertama ada tes sistem gugur yang dilaksanakan pada seleksi kompetensi dasar dengan menggunakan sistem CAT atau berbasis komputer, oke? Itu yang pertama. Kemudian dalam tes SKD itu meliputi 3 jenis soal yang sudah kakak jelaskan dari vlog-vlog sebelumnya, oke? Yang pertama TWK, tes wawasan kebangsaan. Yang kedua TU, tes intelijensia umum. Dan yang terakhir adalah TKP, tes karakteristik pribadi. Nah, untuk kisi-kisinya silahkan adik lihat link di bawah ini, kakak akan cantumkan kisi-kisi mengenai tes SKD itu apa aja sih. Nanti kakak linkkan di sini, oke? Kalian lihat aja, kalian tonton aja, kalian catat dan kalian pelajari, kalian kembangkan, kalian cari di googling, dimanapun kalian cari soal-soal, kembangkan itu. Kakak udah mencoba untuk memberikan kisi-kisinya, walaupun pasti ada aja yang kelihatan karena kakak sudah menjalani tes SKD itu tahun kemarin 2018. Kemudian yang kedua ada namanya tes akademik atau yang sering kita sebut adalah TPA, tes potensi akademik. Nah, kakak pernah baca bahwasannya tes potensi akademik ini tidak lagi tentang soal matematika, fisika, bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Itu udah tidak. Karena di TPA jalur pola pembibitan itu kakak kemarin dengar menggunakan pola soal SKB, seleksi kompetensi bidang. Nah, kakak kemarin juga 2018 waktu tes CPNS ada SKB-nya. Itu tentang prodi yang akan kita tuju, kurang lebihnya seperti itu. Tapi ada juga tentang kewarganegaraan, kebangsaan dan lain sebagainya. Jadi itu yang disebut dengan tes kompetensi bidang atau SKB. Nah, jadi adik-adik jangan bertanya lagi tentang TPA karena tadi banyak banget yang menanyakan TPA Polbit seperti apa. Nah, ini kakak sampaikan, semoga aja benar. Nanti kakak akan cari informasi lagi dan kakak share ke kalian, oke? Pokoknya kalian harus semangat. Kakak aja semangat, masa kalian nggak semangat? Alright? Ya. Baik, lanjut ke tes berikutnya adalah tes psikotes. Nah, tes psikotes ini juga udah pernah kakak bahas. Silahkan klik linknya di bawah ini, kakak akan cantumkan apa aja sih tes psikotes itu, terus bagaimana cara menghadapinya. Jangan sampai adik gagal di tes psikotes, oke? Kemudian lanjut, tes kesehatan. Nah, mengenai tes kesehatan ini juga sudah kakak jabarkan. Jadi silahkan linknya tuh di bawah pasti kakak cantumkan. Ditonton sampai habis.
Kakak berharap kalian ini semua bersaing dengan sehat, bersaing dengan jumlah yang banyak, kemudian didapatkan benar-benar anak-anak muda terbaik yang akan meneruskan kita-kita, akan meneruskan kakak-kakak kalian, dan juga akan meneruskan senior-senior yang lebih atas, dan bahkan bisa menggantikan mereka untuk memimpin Indonesia ke depan, oke? Nah, kemudian lanjut, setelah kita melakukan tes kesehatan, kita akan melakukan tes MAPTA. Nah, tes MAPTA ini seperti yang pernah kakak bilang, linknya ada di bawah, kalian lihat aja untuk penilaiannya bagaimana. Intinya tes kesehatan ini, ulangi, tes MAPTA ini terdiri dari lari, push up, sit up, dan juga saturan. Jadi untuk grade nilainya silahkan dicek di link di bawah, oke? Kakak udah pernah bahas juga. Kemudian setelah tes SMAPTA ada namanya tes wawancara. Nah, untuk tes wawancara akan kakak bahas di video selanjutnya, oke? Kakak akan bahas, tenang aja, karena ini demi kelancaran adik-adik dalam mengikuti seleksi penerimaan calon taruna yang sering kita sebut dengan si pencatat, oke? Nah, kemudian apa aja sih persyaratan di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan? Nah, untuk persyaratannya, yang pertama, tentu harus menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Dengan cara bagaimana? Kalian memiliki KTP. Kalau misalnya belum punya KTP, ada surat keterangan, oke? Kemudian, untuk tinggi badan, untuk pria itu minimal 160 cm. Untuk wanita 155 cm. Jadi adik-adik kalau misalnya ragu terhadap tinggi adik-adik, mending jangan ikut. Kenapa? Kalaupun adik-adik coba-coba, nanti akan ada diskualifikasi apabila tinggi adik tidak memenuhi syarat, oke? Kemudian usia maksimal itu 23 tahun dan minimal 16 tahun terhitung dari 1 September 2019. Jadi kalau misalnya adik-adik belum September masih 15, itu nggak boleh daftar. Jadi adik-adik 16 tahun itu terhitung dari September. Otomatis adik-adik tuh sekarang udah 16 tahun, nggak boleh kurang. Karena adik-adik tesnya sebelum bulan September. Itu yang harus adik-adik ketahui. Kemudian sehat jasmani dan rohani. Nah, ini nanti pasti dimintai surat keterangan. Adik-adik harus persiapkan. Kemudian calon taruna itu tidak boleh bertato, tidak boleh ada bekas tato, ada bekas tindik, kecuali disebabkan oleh ketentuan adat yang berlaku. Nah, untuk adik-adik terutama yang cowok nih, nggak boleh bertato, kemudian nggak boleh namanya bertindik, itu nggak boleh. Nah, untuk selanjutnya tidak sedang menjalani ataupun dalam masa pidana. Jadi adik-adik itu tidak boleh melakukan tindak pidana atau pernah berurusan oleh pihak kepolisian. Kakak ulangi, adik-adik tidak boleh atau jangan sampai pernah ada kontak atau ada masalah yang menyangkut tentang pihak kepolisian, itu nggak boleh. Kemudian bersedia menaati segala aturan, ini udah pasti. Ketika adik-adik nanti menjadi taruna itu harus siap-siap menerima aturan yang ada dalam ketarunaan, oke? Kemudian yang terakhir, memiliki surat elektronik yang sering kita sebut adalah email. Kakak udah sering kasih tahu bahwa email adik-adik itu harus aktif, karena semua notif, semua pemberitahuan itu akan di-email oleh pihak panitia, oke? Kemudian, tanggal berapa sih pendaftarannya? Pendaftaran sih udah lewat, karena dimulai dari tanggal 9 April. Nah, sampai kapan? Sampai 30 April. Jadi ini adik-adik harus benar-benar persiapkan, oke? Jangan sampai telat, jangan sampai belum berperang, adik-adik udah gugur, itu jangan sampai, oke? Kemudian lanjut. Berkas apa saja sih yang adik-adik butuhkan di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan ketika adik-adik ingin melamar? Nah, untuk berkas-berkas ini nanti akan kakak sampaikan, karena akan kakak jelaskan juga berkasnya itu seperti apa sih. Berhubung waktu sudah cukup lama sih, kakak ngobrol coba segitu aja udah lama ya. Intinya nanti untuk berkas kakak akan sampaikan lebih detail. Dan sekian dulu dari video kakak. Jadi ya jangan lupa untuk subscribe dan support channel ini untuk berkembang terus, selalu memberikan informasi ke adik-adik, oke? Ditunggu aja. Tenang. See you. Peace.